Kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embrio Coast Guard-nya Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang lain itu memang kembali ke institusinya masing-masing, dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Pak, kabarnya kemarin ditelepon oleh Presiden China Xi Jinping. Kemudian saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah Coast Guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita. Ya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, rubrik Hot News kali ini akan mengangkat tentang judulnya menarik. Siapa sebetulnya atau lembaga mana yang layak disebut sebagai Coast Guard untuk Indonesia? Nah, ini mengapa kami angkat ini, karena beberapa hari terakhir ini ada polemik tentang institusi ini menjadi Coast Guard atau ini, ya, ada yang pakar mengatakan yang ini dan sebagainya. Ini juga terkait dengan dinamika yang terjadi di perairan Natuna Utara waktu jadi Laut Cina Selatan, ada dinamika di sana, dan akhirnya ada juga rapat dengar pendapat antara Bakamla dengan Komisi 1, akhirnya terus kemudian ada isu ini ada undang-undang keamanan laut yang masih masuk di freezernya Gedung Senayan. Ada apa? Nah, untuk itu saya akan memperbincangkan hal ini dengan tokoh bangsa yang sangat menguasai tentang kelautan, militer. Beliau adalah Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Beliau itu doktor, SH, dan MH. Nah, jabatan beliau banyak sekali. Selain sebagai pengajar di Universitas Pertahanan, beliau juga Direktur Eksekutif dari Indonesian Institute for Maritime Studies. Beliau sebagai Direktur Eksekutif, Pak ya. Di situ ada Pak Bernard Kensoda, chairman-nya. Sebagai chairman. Nah, kemudian beliau juga mempunyai jabatan mentereng di ICAL Strategic Center atau ISC. Beliau sebagai Sekretaris Jenderal. Kalau di ISC berarti Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar, Jenderal Agung Gumelar, ya. Ketua ICAL. Sebagai chairman-nya begitu ya? Iya. Jadi Bapak mempunyai jabatan yang luar biasa, banyak dan strategis. Baik, sahabat Indonesia, saya sengaja mengundang Pak Surya Wiranto karena beliau ini merupakan langganan kami untuk tempat bertanya. Mentor saya juga terkait dengan masalah yang terkait dengan TNI Angkatan Laut maupun kemaritiman. Pak Surya, ini ada polemik yang cukup tajam tentang siapa sebetulnya yang disebut sebagai Coast Guard Indonesia. Nah, sebelum ke arah sana jawabannya, ini Coast Guard itu apa sih Pak? Sahabat Indonesia biar bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau kita bicara laut Pak, itu ada dua konteks Pak. Yang pertama adalah konteks pertahanan. Pertahanan? Ya, yang kedua masalah keamanan. Oke. Jadi ini pertahanan laut, ini keamanan laut. Oke. Kalau pertahanan ini korbisnya TNI atau TNI TNI AL. Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut, Iya. ya. Kemudian dibantu TNI AU dan TNI AD. Oke, ya. Sedangkan keamanan laut ini korbisnya adalah Bakamla atau Coast Guard nantinya Pak. Ini yang dimaksud Coast Guard? Iya, ini yang dimaksud Coast Guard Pak. Jadi nanti semua stakeholder yang berkaitan dengan pengamanan laut, ya itu di bawah Indonesian Coast Guard Pak. Ya. Tapi Pak, kalau tadi Bapak bilang bahwa kalau untuk yurisdiksi keamanan laut ini di bawah Bakamla yang Coast Guard Indonesia, artinya sebetulnya yang jadi Coast Guard Bakamla sebetulnya? Ya, karena Coast Guard itu kan
lokus operasionalnya itu tidak hanya di perairan Indonesia, Pak, tapi sampai ke yurisdiksi. Yurisdiksi ini adalah zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen Indonesia sejauh 200 bahkan sampai 300 nautical mile, Pak. Itu Coast Guard. Di mana-mana Coast Guard di dunia seperti itu, Pak. Tidak hanya di perairan teritorialnya saja, Pak, ke dalam saja. Nah, ini ada beberapa pengamat juga yang mengatakan bahwa selain Bakamla kan ada KPLP. Iya. KPLP itu di bawah Kementerian Perhubungan. Iya. Ini jabatan eselon 2 kalau nggak salah, Pak. Eselon 2. Karena di bawah Dirjen Perhubungan Laut ya. Iya. Nah, ini juga dikatakan bisa berpotensi atau bisa berperan sebagai Coast Guard. Mohon maaf nih Pak, rakyat bingung ini. Yang mana nih? Karena kalau kita lihat Bakamla, seragamnya juga Coast Guard, Pak. Iya. Nah, KPLP itu ada Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai. Penjaga laut dan pantai. Penjaga laut dan pantai. Itu juga Coast Guard juga. Iya, Pak. Nah, jujur, kami orang awam nih, Pak. Ya, sebenarnya bagaimana kok bisa ada dua institusi yang mengatasnamakan Coast Guard gitu, Pak? Iya. Sebenarnya Coast Guard itu nantinya dibentuk satu, Pak. Hanya sekarang ini memang embrionya seolah-olah dua, Pak. Karena dulu KPLP itu dengan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran itu juga diamanatkan, Pak, di pasal 276 kalau tidak salah, bahwa penguatan Bakor Kamla dan meningkatkan KPLP, Pak. Oke. Jadi intinya itu satu, Pak, satu badan Coast Guard sebetulnya, Pak, gitu ya. Tapi entah bagaimana ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, Pak. Nah, sekarang yang sudah berperan seperti Coast Guard yang saya katakan itu Bakamla, Pak, karena dia sudah proses operasi sampai di CTE. Kalau KPLP dasar pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ya. Nah, kalau Bakamla Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan. Iya, tentang kelautan. Ya. Kenapa muncul Bakamla setelah KPLP waktu itu? Nah, ini yang menarik, Pak. Cerita mungkin banyak publik yang belum memahami. Kebetulan kami dulu dinas di Kemenko Polhukam dan saya juga menangani masalah ini, Pak, karena bidang keamanan. Jadi sejak Undang-Undang 17 2008 itu diresmikan, 3 tahun kemudian itu yang namanya PLP, Pak, penjaga laut pantai atau Indonesian Sea and Coast Guard sudah harus bentuk, Pak. Zamannya Pak SBY, Pak. Tapi sampai 2011 bulan Mei kalau nggak salah 11 Mei belum bisa terbentuk. Padahal itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Oke, baik. Oke. Nah, karena apa, Pak? Pada waktu itu antara Bakor Kamla yang menjadi Bakamla dengan KPLP yang menjadi PLP ini saling berebut, Pak. Nah, ini masalah sampai ke presiden, itu zamannya Pak SBY dua-duanya, Pak. Nah, karena yang satu ini lokus operasinya hanya di perairan Indonesia, sedangkan Coast Guard itu sampai di perairan yuridis Indonesia. Kemudian kewenangannya juga hanya pelayaran, padahal yang diinginkan ini Coast Guard yang bisa melaksanakan semua tugas pokok masalah penegakan hukum. Bidang-bidang tertentu, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan barang, pengikan, semuanya, Pak. Nah, kalau yang KPLP ini tidak mungkin bisa, Pak, karena apa? Undang-undangnya hanya membatasi masalah pelayaran. Gitu, Pak. Pertama, undang-undangnya hanya membatasi masalah pelayaran dan lokusnya hanya di perairan Indonesia. Ya, 12 mil ke dalam, Pak. Jadi termasuk perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Ya bisa dilihat lah sehari-hari yang beroperasi sampai CTE, yang bertempur di Natuna itu kan Bakamla, Pak. Baik dengan Vietnam, dengan Cina, dengan kapal-kapal Malaysia dan sebagainya, Pak. Tidak pernah terdengar bahwa KPLP itu sampai di sana, Pak. Karena memang tadi, Pak, dibatasi. Dibatasi memang, lokusnya memang begitu. Lokusnya Pak, atas perintah undang-undang PLP nggak terbentuk tahun 2019. Terus kemudian waktu itu sudah ada Bakor Kamla ya sudah ada, Pak. Di bawah Menko Polhukam. Di bawah Menko Polhukam, betul, Pak. Terus kemudian ini yang menjadi cikal bakal Bakamla. Ini jadi Bakamla dan cikal bakalnya Coast Guard, Pak. Memang pembentukannya seperti itu, Pak. Oh iya. Awalnya
lahir Bakor Kamla pertama itu tahun 72 Pak. Kemudian setelah reformasi berubah, Bakor Kamla juga namanya, tapi lembaganya sipil. Kalau dulu kan di bawah TNI, TNI AL Pak. Artinya Bakor Kamla itu lebih duluan ada dibandingkan KPLP ya Pak? Iya Pak, lebih dulu Pak. Dulu kita melahirkan Bakor Kamla itu karena untuk kekuatan pengganda kita Pak. Dari Angkatan Laut? Dari Angkatan Laut. Baik. Oke, setuju. Ya, yang sekarang dikenal dengan Komcat Pak, Undang-Undang 19 itu 23 tahun 2019 tentang PSDN, komponen cadangan. Itu Pak. Tapi kita sudah jauh-jauh memikirkan untuk membangun. Jadi bentuk itu? Iya. Bentuk itu. Oke Pak, singkat cerita tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang nomor 32 itu terbentuklah Bakamla. Oke, ya. jadi ini Bakor Kamla otomatis mati. Ya. Karena sudah ada Bakamla. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak melihat desainnya pembentukan Bakamla ini Coast Guard sebetulnya. Iya, Coast Guard Pak. Oke. Coast Guard karena memang yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia itu bentuk Coast Guard Pak. Siapa yang layak bentuk Coast Guard? Nah, kalau lihat dari undang-undangnya tadi kan jelas Pak. Satu hanya sampai di perairan Indonesia, satu yang bisa sampai ke yurisdiksi. Oke, baik. Gitu Pak. Satu hanya kewenangannya pelayaran, satu kewenangannya macam-macam Pak. Menangani 10 tindak pidana tertentu di laut. Nah, satu di bawah Menko Polhukam, Menko yang bisa mengkoordinasikan kementerian lainnya, yang satu di bawah Kementerian Teknis, Perhubungan, yang hanya menterinya hanya mengurusi masalah pelayaran Pak, bukan ngurus yang lainnya. Nah itulah beda-bedanya sehingga kenapa yang Bakamla ini bisa maju terus, ya. Bakal zamannya SBY pun sudah terlihat tuh, SBY sudah tidak pakai lagi yang KPLP mau jadi Coast Guard Pak, karena keterbatasan tadi Pak. Kecuali dia mau merubah undang-undangnya Pak. Keterbatasan KPLP itu terkait hanya undang-undangnya saja atau SDM-nya juga atau peralatan juga Pak? Saya kira kalau SDM peralatan tidak Pak, tapi regulasinya Pak. Regulasinya yang mengatur semuanya Pak. Kalau regulasinya ini tidak pas, ya akhirnya seperti ini Pak. Instruksi undang-undang 3 tahun setelah berlakunya undang-undang terbentuk, tidak terbentuk. Ya, mau buat PP karena PP-nya merujuk lagi ke undang-undang, tidak jadi-jadi Pak. Mau buat Perpres apalagi Pak. Ya sampai sekarang nggak ada regulasi penunjangnya. Jadi, mohon maaf Pak. Waktu Presiden melantik Kepala Bakamla waktu itu tahun 2014 kalau salah ya. Nah, itu kan beliau sudah menginginkan bahwa Bakamla ini adalah Coast Guard Indonesia. Nah, ternyata belum tuntas terbentuk sekarang karena kalau Coast Guard konsekuensinya sebetulnya kalau nggak salah tolong dikoreksi Pak. Berarti KPLP kan harus masuk di bagian dari Coast Guard ini. Betul Pak. Itu kan Pak ya. Jadi tadi saya sudah katakan Pak, kalau di laut itu hanya pertahanan dan keamanan Pak. Jadi untuk efisiensi operasional Pak, efisiensi anggaran belanja negara Pak. Ya, sekarang kita terkatung-katung kapalnya itu masing-masing kekurangan bahan bakar karena apa Pak? Terlalu banyak kapal Pak. Dioperasikan pemborosan juga ya Pak? Pemborosan Pak. Operasinya ya dikendalikan oleh masing-masing panglimanya Pak. Padahal kapal itu tidak seperti mobil Pak, beli mobil harus di garasi pakai pinggir jalan oke. Kalau kapal ini harus punya pangkalan, dermaga, punya sarana logistik, sarana perbaikan dan sebagainya. Nah ini kalau semua dituruti, ya keuangan negara habis untuk itu Pak. Tapi kalau ini bisa disatukan dan operasinya bisa disatukan ya di bawah semacam single agency multitask itu Pak. Satu badan tapi bisa menangani semua permasalahan di laut. Itu akan lebih efisien. Pak Surya, 2014, sekarang 2021, 7 tahun. Nah, keinginan Presiden untuk menciptakan Indonesian Coast Guard belum sepenuhnya terlaksana karena masih ada beberapa yang masih di luar. Menurut Bapak kendalanya di mana Pak? Ya, saya kira kalau sudah Presiden yang menyampaikan itu kan pasti sudah mendapat masukan dari para menteri, para kepala lembaga Pak. Saya ingat sudah dua Kabakamla Pak, sejak zamannya Laksda Mamahit sampai dengan Laksda Aan yang bisa diputarkan videonya itu Pak, bahwa Presiden jelas-jelas menyatakan Bakamla ini adalah embrio Coast Guard Pak. Sudah sampaikan beliau? Sudah disampaikan Pak. Dan sekarang RUU Kamla, Keamanan Laut sedang dibentuk Pak.
ini tujuannya untuk memperkuat Bakamla itu Bakamla sendiri, menjadi Pak, menjadi Coast Guard. Ya. Ini sudah digodok di DPR, Pak ya? Sudah DPR, Pak. Sudah berjalan. Ya. Kalau RUU Kamla ini nanti akan bisa menjadi undang-undang, Pak. Ya. Nah, konsekuensinya apa yang terjadi? Apakah KPLP otomatis harus ditarik menjadi bagian dari Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard atau bagaimana, Pak? Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, ini harus menyatu semua, Pak, urusan Kamla ini, Pak, supaya efisiensi dan ekuitas. Dulu zamannya Menko Polhukamnya Laksamana Tejo Edy, Pak, itu sudah dibuat seperti ini, Pak. Dari masing-masing kementerian itu sudah akan menyerahkan kapal-kapalnya ke Bakamla. Contoh kapal angkatan laut, Pak, sudah ada 2 yang dilepaskan bendera-bendera ular perangnya, Pak, sudah siap diberikan, Pak. Nah, tapi seiring jalannya waktu, ini tidak berjalan lagi. Nah, ini memang perlu kepatutan daripada kementerian dan kelembagaan ini untuk sama-sama berpikir lah, Pak, untuk kepentingan nasional, Pak. Jangan kepentingan sektoral masing-masing. Tapi kan sudah ada instruksi presiden begitu, Pak. Nah, ya ini Kenapa nggak dijalankan ya? Nah, ini sudah ada instruksi presiden. Mestinya ya wajib dijalankan, Pak. Perintah presiden mau lesan mau tertulis itu adalah perintah pimpinan, Pak, tertinggi negara harus dilaksanakan. Ya kita tunggu saja, Pak, nanti dengan penguatan undang-undang Kamla ini menjadi semakin kuat dan perintah presiden itu bisa dilaksanakan. Jadi artinya, Pak, untuk memperkuat Bakamla bisa menjadi Indonesian Coast Guard, Ya. ini salah satu infrastrukturnya adalah undang-undang Kamla ini harus ada. Ya, undang-undang Kamla, Pak. Ya, Dan betul. itu harus juga dikawal supaya beberapa institusi yang terkait harusnya sudah merger jadi satu. Betul, Pak. Begitu ya, Pak ya. Jadi saya sebagai orang operasi di laut, Pak, senior angkatan laut juga, saya juga nggak ingin ada komentar-komentar yang saling menjelekkan, Pak, Coast Guard palsu lah dan sebagainya. Ini Saya kurang. tertarik dengan memang ada komentar begitu. Memang istilah palsu-palsu itu memang nggak elok ya, Nggak karena elok, Pak. ini kan institusi negara. Iya, Dan sudah ada dasarnya. Nah, Pak, saya mau nanya kan, karena pengamat yang bersangkutan juga mengatakan kayaknya malah mendorong KPLP menjadi Coast Guard. Iya. Nah, menurut Bapak, kenapa KPLP ini sulit untuk menjadi Coast Guard? Nah, tadi kalau kita lihat umur daripada kedua undang-undang ini, Pak. Undang-undang ini sudah rapuh ya, Pak ya. Iya, sudah lewat kadaluarsa, Pak. Kemudian yang disyaratkan di undang-undang kan PLP, Pak, yang mau dibentuk itu. Bukan KPLP. Bukan KPLP, tidak ada kesatuannya, kata K itu nggak ada, Pak. Nah, sehingga nggak mungkin diwujudkan. Kemudian dengan Bakor Kamla sudah nggak ada juga, Pak. Nggak mungkin lagi bisa mewujudkan. Makanya itu terkatung-katung sampai sekarang, Pak. Ya, jadi agak aneh juga ya, karena Iya. perintah undang-undang bentuk PLP. PLP, Iya. ya. Atau Indonesian Sea and Coast Guard. Indonesian Sea and Coast Guard. Sea and Coast Guard. Itu dari KPLP dengan Bakor Kamla. Ya, akan Akan merujuk dari satu saling menguatkan lah, Pak. Ya, Menguatkan dan melengkapi. Gitu. sampai sekarang belum terbentuk. Belum terbentuk. Padahal undang-undangnya tahun 2008 itu. 2008, Pak. Nah, sampai muncul Undang-Undang 32 tahun 2014 yang akhirnya malah ini yang kelihatannya maju terus, Pak. Oke, Bapak sebagai pengamat ya, kan dia juga menekuni di Indonesian Institute for Maritime Studies tadi Iya. ya. Pasti sering mendiskusikan hal ini, apalagi presiden sudah mendeklar tentang Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Iya, Gitu ya. Artinya semua kekuatan, ada 2 kekuatan di laut, Iya. pertahanan dan keamanan harus selesai sebetulnya. Pak. Nah, saran Bapak apa? Saran saya tadi, Pak, jadi untuk efisiensi operasi pertama ya, selain untuk masalah pertahanan, Kamla ini betul-betul harus disinergikan semua, Pak. Jadi yang satu, Pak, bentuknya. Ya kalau bisa jadi single agency multitask seperti itu, Pak. Anunya pakai ya, Pak, dengan prasyarat undang-undang Kamla disahkan. Undang-undang Kamla sahkan, Pak. Oke, Ya, baik. karena undang-undang tadi yang disebutkan terdahulu, ini kalau tidak dirubah nggak akan bisa jadi, Pak. Apapun, karena ada pembatasan di ruang lingkup itu, Pak, sendiri, gitu, Pak. Kemudian ancaman-ancaman sekarang ini kan sudah bukan utama ancaman militer, Pak, tapi yang non militer, gitu, Pak. Nah, kalau bicara non militer, ini ya komponen cadangan yang bermain, Pak. Ya kapal-kapal pemerintah itu, Pak.
ke-6 institusi itu yang bermain itu. TNI AL sebagai kekuatan utamanya mendukung mereka gitu. Nah, sehingga ini betul-betul harus dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, keuangan negara ini kan sangat-sangat terbatas, Pak. Kalau masing-masing ini masih berjalan sendiri-sendiri, masih beli kapal sendiri, nanti satu minta radar, satu minta pangkalan, habis keuangan negara, Pak. Ini buktinya untuk bahan bakar, untuk operasi aja sangat terbatas, Pak. Sampai teriak-teriak di DPR ini, tolong kita diberi bahan bakar. Nah, karena tidak melihat efisiensinya ini, Pak. Jadi kembali kita melihat dari kepentingan nasional dulu, Pak. Kepentingan vital kita itu adalah menjaga kedaulatan dan hak berdaulat kita di laut, Pak. Artinya menjaga wilayah. Apakah itu wilayah negara, perairan Indonesia, atau bahkan sampai di perairan yurisdiksi, Pak. Dua-duanya jaga. Nah, ini konteks satu hanya di perairan Indonesia, satu sampai di sana. Ini kan kalau menyatu lebih elok, Pak, lebih bagus. Gitu. Untuk demi Pak, kepentingan bangsa dan negara. Iya, nah, Pak, ini Presiden sudah memerintahkan. Masih juga ada koordinasi antar instansi belum klop gitu ya. Apakah menurut Bapak perlu lagi ada penekanan sekali lagi dari Presiden gitu ya, untuk supaya ini idle ini bisa cair begitu, Pak? Ya. Jadi kembali mungkin melihat operasional kedua kesatuan ini, Pak ya. Seperti kemarin kan diributkan juga masalah nggak berhak menangkap kapal misalnya, Pak. Contohnya ada kapal tanker 2 itu, Pak. Itu kan buktinya ya sudah ditangkap dan itu sudah diadili juga. Sudah diadili, ada diputuskan, dan itu bukan hanya Pak Kamla sendiri, Pak, bahkan sampai Menko Polhukam atau Menko Marinvest sudah merestui itu, Pak. Jelas dia berada di perairan kita, jelas-jelas melakukan tindak pidana, ya Pak, transfer ya tanpa izin. Kemudian oil spill, ya menutupi namanya, matikan AIS-nya, ini pelanggaran semua, Pak. Regulasi kita memang belum mengatur ke sana, Pak. Nah, ini sebagai pendorong pada pemerintah untuk segera melengkapi regulasi-regulasi kita yang mengatur masalah perairan Indonesia. Nah, ini regulasi tadi, Pak, sudah termaktub dalam RUU Kamla atau perlu PP saja dibuat? Bisa ditambahkan di RUU Kamla, bisa, Pak, atau turunan daripada Undang-Undang Perairan misalnya, Pak, Undang-Undang nomor 6 tahun 96 itu dilengkapi, artinya kapal asing yang lego jangkar atau berhenti di perairan Indonesia tanpa izin itu salah, Pak. Sanksinya apa? Nah, harus ada jelas sanksinya, Pak. Yang melakukan transhipment di laut, gitu, yang meluncurkan sea glider misalnya tanpa izin, yang mematikan AIS, itu harusnya ada sanksinya, Pak. Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin itu nggak jadi saling tohok menohok satu sama lain, Pak. Nah, itu mestinya melengkapi itu, Pak. Nah, bukan Pak, jadi bahan arguing, Pak, berantem sendiri. Dan saya pikir waktu kapal tanker itu kan Bakamla sudah proper melakukan tugasnya, meskipun ya sudah terjadi lah. Sudah, Pak. Tidak boleh dimentahkan juga oleh kita. Kalau sudah keputusan pengadilan, Pak, ya jangan dibicarakan lah. Bapak ahli hukum, tahu. Iya, Pak. Saya praktisi hukum, Pak. Saya advokat, Pak. Jadi kalau sudah diputuskan hakim ya kita harus hormat, Pak. Jangan dibantah lagi begitu. Pak, ini yang terakhir bahwa RUU Kamla itu kan bentuk masih RUU, Pak. Nah, pasti ada keterlibatan dan kontribusi dari legislatif, dalam hal ini DPR. Apa yang ingin Bapak sarankan buat DPR, khususnya Komisi 1? Ya, saya kira kalau dari Komisi 1 dengan melihat perkembangan ini, mengikuti perkembangan ini, sebagian sudah sepakat, Pak, bahwa Undang-Undang Kamla itu harus ada, Pak. Nah, Pak Kamla akan naik kelas gitu, Pak? Akan naik kelas menjadi Coast Guard, ya. Walaupun ada juga yang masih berpendapat berbeda, itu normatif, Pak, seperti itu. Tapi dengan melihat undang-undangnya, melihat kenyataan operasional di lapangan, apa yang sudah dikerjakan, ya nangkep kapal dan sebagainya, ya operasi di Laut Cina Selatan, berhadapan dengan kapal Coast Guard-nya Cina, kapal Coast Guard-nya Vietnam dan sebagainya. Itu semua bukti-bukti bahwa yang publik sudah bisa menilai, Pak. Siapa yang layak jadi Coast Guard itu, gitu, Pak. Ya. Nah, kalau memang ada kekurangan di regulasi, ya dilengkapi, Pak, nggak masalah. Apalagi sekarang sudah berjalan
pembuatan RUU Kamla tersebut, Pak. Dan kita dorong Pak ya. Iya, kita harus bantu mendorong, Pak. Ya harus legowo, Pak, untuk kepentingan Iya. bangsa dan negara ini, begitu, Pak. Ini yang paling terakhir lagi nih Pak Surya. Ya, monggo. Sebagai pengamat juga, karena saya lihat ada beberapa pengamat yang kadang-kadang mementahkan sesuatu yang sudah jadi akhirnya jadi gaduh gitu ya. Iya, iya, Pak. Masalahnya ini bukan antara swasta dengan pemerintah, tapi Ya. antara institusi pemerintah seolah-olah menjadi diperdebatkan atau diadukan begitu. Ya. Bagaimana seharusnya menurut Bapak ya, sebagai pengajar juga Ya. ini supaya para pengamat juga menjadi bagian dari solusi gitu loh Pak. Ya. Jangan menjadi problem maker gitu. Iya, iya, betul, Pak. Harusnya bagaimana Pak? Ya memang harus duduk bersama, Pak. Duduk bersama, memecahkan masalah itu, dan harus legowo gitu, Pak. Tidak boleh pengamat itu mempertahankan apa yang dia merasa benar, nggak boleh. Merasa Pak. paling benar. Merasa paling benar nggak boleh, Pak. Jadi harus mau mendengar dan mau mengkritik dan dikritik, seperti itu, Pak. Artinya harus wise atau Wise, Pak. Jadi melihat regulasi misalnya, terus melihat kenyataan juga di lapangan seperti apa. Ya, masalah nama, ya buktinya secara internasional diakui kok. Masa kita sendiri malah, wah ini enggak kodrat palsu ini, enggak bener Pak, seperti itu, Pak. Ya. Dan harusnya semua Pak Presiden juga udah ngakui kok, Pak. Mestinya enggak boleh kita sebagai rakyat biasa ini terus, wah menurut saya nggak bener itu presiden harus gini-gini. Padahal sudah final sebetulnya Pak. Final, Pak. Tinggal di final touch saja Iya, dengan diperkuat dengan RUU betul, Kamla Pak. ini ya. Betul, Pak. Ya. Pak Surya terima kasih waktunya. Ini Iya, cukup Pak. nanti mungkin kalau ada perkembangan nanti saya akan undang kembali untuk diskusi lebih lanjut tentang Baik, Pak. Indonesian Nanti, Coast Guard karena menarik Pak. Karena sekarang ini yang paling dinamika yang paling tensinya tinggi kan di Laut Cina Selatan. Laut Pak. Cina Selatan, Nah, betul, ini mungkin juga TNI AL juga perlu bantuan Komcat juga ini Pak, karena yang tadi Bapak bilang kadang-kadang ancamannya itu bentuknya bukan militer itu, Iya. bisa juga melalui kapal pencuri ikan lah, Iya. apa segala macam. Mereka kadang-kadang dipersenjatai juga katanya Pak, Iya, dipersenjatai dan sebagainya. Iya, Mudah-mudahan. iya. Nah, tapi yang penting Pak, semua pihak DPR, eksekutif maupun para pengamat ini Iya. harus mengerti bahwa ini kerangka kepentingan NKRI. Iya. Itu yang paling penting, Pak. Penting ya, merah putih. Jadi Merah putih. jangan Iya. membuat kegaduhan yang akhirnya menimbulkan kayak antar institusi jadi nggak bagus akhirnya Iya. kesannya. Betul, Pak. Iya. Jadi tidak ada kompetisi. Yang Iya. harusnya kan sinergi dan kolaborasi Sinergi. Pak ya. Betul, Pak. Sesuai perintah undang-undang itu, Pak. Iya. Saling menguatkan, Pak, untuk jadi satu. Jangan jalan sendiri, ini nggak akan ketemu, Pak. Karena yang diinginkan hanya satu Coast Guard, Pak. Ya. Bukan dua, Pak. Jadi saya kira kita sudah dapat pencerahan dari Pak Surya bahwa sebenarnya Indonesian Coast Guard itu yang desain awal memang Bakamla. Iya. Ya, tinggal diperkuat dengan RUU Kamla. Kamla yang sekarang lagi digodok di DPR. Mudah-mudahan segera tereksekusi, Pak. Amin. Iya, Pak. Terima kasih Pak Surya Ya, waktunya. terima kasih, Pak. Baik sahabat Indonesia, demikian pencerahan yang diberikan oleh Dr. Surya Wiranto tentang polemik tentang Indonesian Coast Guard. Tapi saya yang awalnya tidak tahu apa-apa tentang Indonesian Coast Guard, tapi mendapat pencerahan banyak bahwa sebetulnya sudah ada will yang kuat dari Presiden Iya. bahwa Bakamla itu adalah Indonesian Coast Guard. Iya. Nah, artinya tinggal diperkuat dengan RUU Kamla yang digodong ini. Nah, mudah-mudahan instansi yang lain itu bersinergi, bergabung hanya satu demi NKRI, Iya. demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi ego sektoral mohon diendapkan dulu gitu Pak. Betul, Pak. Termasuk para pengamat Pak harus hati-hati. Iya, iya. Harus pengamat harus menjadi bagian dari solusi, Solusi. bukan bagian membuat masalah baru. Baik sahabat Indonesia, demikian obrolan kami tentang Coast Guard. Mudah-mudahan kami terus akan memantau hal ini dan mungkin Pak Surya kembali akan kami undang untuk membicarakan topik yang terkait dengan Indonesian Coast Guard atau mungkin tokoh yang lain. Yang jelas karena anak bangsa mempunyai kepedulian agar Badan Keamanan Laut ini segera diperkuat dan benar-benar memang sudah menjadi kebanggaan kita, yaitu menangani yurisdiksi keamanan laut, Iya. yaitu Indonesian Coast Guard. Kita harapkan seperti itu Pak. Iya. Nah, baik, mudah-mudahan
segera terwujud dan ini demi kepentingan kita bersama. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa.